Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Raisa Amaranat Hanila dari Prodi PG PAUD A STKIP Kusuma Negara Jakarta. Salam kenal semuanya. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang bertemakan pendidikan anak usia dini. Teman-teman, apa sih pengertian pendidikan? Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah pengertian pendidikan. Apa sih yang dimaksud pengertian pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut yang dilaksanakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Itulah pengertian pendidikan anak usia dini. Siapa yang disebut anak usia dini? Ada beragam pendapat tentang hal ini, antara lain disampaikan oleh NAIYC, National Association for the Education of Young Children, yang mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun yang tercakup dalam program pendidikan di taman penitipan anak pada keluarga atau family children home, pendidikan prasekolah baik swasta maupun negeri, TK dan SD. Teori tentang pembelajaran anak usia dini menurut Lev Vygotsky. Yang pertama, Zone Proximal Development atau ZPD. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan suatu kemampuan atau keterampilan tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah seorang anak dapat melakukannya dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Yang kedua, konsep scaffolding. Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Scaffolding ialah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk perubahan tingkatan, di mana guru, pendidik, dan orang tua mengubah bimbingan sesuai tingkatan kemampuan anak. Dan yang ketiga, bahasa dan pikiran. Yang kita tahu bahwa anak-anak memiliki karakteristik, di antaranya memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, menunjukkan sikap egosentris, suka berfantasi dan berimajinasi, merupakan pribadi yang unik, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Itulah karakteristik anak usia dini. Apa pentingnya pendidikan anak usia dini? Memang, pendidikan anak usia dini bukanlah satu-satunya yang paling penting bagi kesuksesan seorang anak di masa depan. Namun hal tersebut merupakan satu di antara banyak hal penting yang harus diperhatikan, karena kematangan pendidikan sejak usia dini sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dari berbagai aspek kecerdasan. Selain itu, dengan pendidikan anak usia dini, anak akan menjadi lebih matang dan siap dalam menghadapi dunia sekolah. Pendidikan anak usia dini merupakan tempat yang tepat dan cukup untuk dibutuhkan anak. Untuk menghadapi masa depannya, pendidikan anak usia dini akan memberikan persiapan anak menghadapi masa-masa depannya. Yang paling dekat adalah menghadapi masa sekolah. Maka dari itu, pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan media pembelajaran atau permainan yang unik, kreatif, dan menyenangkan bagi anak, yang bertujuan melatih perkembangan anak. Berikut adalah contoh pembelajaran bagi anak usia dini. Pembelajaran atau alat permainan edukatif diantaranya lempar tangkap bola, senam, permainan tradisional bakyak, finger painting, play-doh, origami, dan masih banyak lagi. Permainan ini sangat berpengaruh bagi perkembangan anak usia dini. Nah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye.